Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang rasanya dekat banget ya sama kita semua, tapi sering bikin agak pusing gitu, yaitu hubungan antara uang dan anak-anak. Kita akan gali lebih dalam nih dari salah satu bab di sumber yang Anda berikan, yang fokusnya memang ke tema ini. Dan ini tuh bukan cuma soal angka, soal budget loh. Bukan sama sekali. Sumber ini jelas banget bilang kalau ini lebih ke area psikologi, emosi, dinamika keluarga. Betul. Sesuatu yang pasti nyentuh kita semua ya kan? Entah kita sebagai orang tua atau mungkin dulu sebagai anak. Nah, buat mulai ada cerita menarik nih dari sumbernya. John D. Rockefeller, tahu kan dulu orang terkaya di dunia lah. Iya, legenda. Dia pernah nginep di Hotel Waldorf Astoria, hotel mewah banget, tapi malah minta kamar yang paling murah. Oh iya, kok gitu? Petugas hotelnya juga bingung kan, dia bilang, tapi Tuan Rockefeller, putra Anda kalau kesini selalu ngambil presidential suite loh. Terus? Jawaban Rockefeller ini, wah nyelikit sih. Dia bilang, iya tapi anak saya kan punya sesuatu yang saya nggak pernah punya. Apa tuh? Ayah yang kaya. Jelek banget ya. Wah iya, langsung ke intinya itu. Nah, ini kayaknya langsung nunjukin ketegangan yang mau kita bahas. Sambil dengerin, mungkin Anda bisa refleksi juga. Gimana sih pengalaman Anda soal ini? Yuk deh, kita bedah bareng. Ternyata, ngebantu anak secara finansial, bahkan pas sudah dewasa, itu lumrah ya. Banget. Sumber kita nyebutin, di Amerika aja hampir 60% orang tua masih support anak dewasa mereka loh. Wow, 60%. Itu pasti melibatkan banyak emosi ya. Jelas. Makanya menurut sumber ini, tantangan terbesarnya buat orang tua itu ya, Apa tuh? nyari keseimbangan. Itu kata kuncinya. Gimana caranya bantu anak finansial, tapi nggak malah bikin mereka jadi manja, nggak punya semangat juang, ambisinya mati gitu. Susah kan? Susah banget pasti. Sumber ini ngutip dilemanya Charlie Munger, partnernya Warren Buffett itu. Oh iya, Munger. Gimana katanya? Dia bilang, warisan itu udah pasti bakal merusak ambisi anak. Tapi kalau nggak dikasih warisan sama sekali, mereka bisa benci sama kita. Waduh, serba salah ya jadinya. Pilihannya sulit banget. Ngerusak ambisi anak atau risiko hubungan jadi rusak. Terus, ada lagi analogi dari Warren Buffett sendiri. Ini juga tajam banget sindirannya. Gimana tuh? Dia nyindir orang kaya yang sering kritik welfare atau bantuan sosial pemerintah. Iya sering denger yang gitu. Tapi di saat yang sama, mereka ini justru ngasih pasokan kupon makanan seumur hidup ke anak-anak mereka sendiri. Lewat apa? Ya lewat trust fund, dana perwalian. Iya bener juga ya, ironis gitu. Jadi dilema ini nyata banget, mungkin kita ngalamin sendiri atau paling nggak lihatlah di sekitar kita. Bantu, tapi jangan manjain. Garisnya tipis banget. Itu dilema yang pelik banget ya, kayak nggak ada jawaban yang bener-bener pas gitu. Apa sumber ini ngelihatnya emang sehitam putih itu? Ada pengecualian nggak sih untuk aturan merusak ambisi ini? Nah, sumber ini emang nunjukin betapa sulitnya, tapi juga ngakuin kok ada pengecualian. Oh ya, siapa contohnya? Ya kayak orang-orang macam Bill Gates atau Mark Zuckerberg gitu. Mereka punya dorongan internal yang, wah kuat banget. Jadi mau dikasih warisan segede apapun, kayaknya nggak bakal ngaruh ke semangat kerja mereka. Tapi ya itu. Mereka langkah banget ya. Iya, anomali lah istilahnya. Jarang banget. Kebanyakan orang, menurut argumen di sumber ini, justru termotivasi sama hal-hal eksternal. Salah satunya, ya rasa takut gagal, takut kekurangan. Jadi kalau nggak ada tekanan itu, dorongannya bisa hilang gitu? Bisa jadi melemah gitu. Makanya, ada cerita menarik soal Chris Davis. Chris Davis, investor itu ya? Iya, generasi ketiga dari keluarga investor legendaris. Kakeknya itu sengaja nggak ngasih dia modal gede di awal. Tujuannya apa tuh? Biar Chris ngerasain sendiri gimana susahnya bangun sukses dari nol. Biar tahu pahit getirnya perjuangan. Wah, keren juga idenya. Si Chris sendiri sambil bercanda sih. Dia bilang, mungkin mereka bisa lah ngerampok saya dikit. Maksudnya ya kasih kemudahan dikit gitu. Bisa aja dia. Ini nunjukin betapa rumitnya kan isu ini. Ada kesadaran kalau perjuangan itu penting buat karakter, tapi ya tetap aja pengennya ada bantuan dikit lah. Menarik. Perjuangan sebagai bumbu penting ya. Nah, ini nyambung nih.
Karena dilemanya aja udah berat gitu. Sumber ini kayaknya nekenin banget soal caranya orang tua ngedeketin isu duit ini. Salah satu jebakan yang diangkat itu soal ketidakkonsistenan. Bisa dijelasin lagi nggak? Betul. Ini bahaya banget kalau nggak konsisten. Misalnya gini, orang tua hidupnya mewah banget, foya-foya lah istilahnya. Oke. Tapi ke anak, nasihatnya harus hidup hemat ya nak, sederhana aja. Nah, itu sering tuh kayaknya. Pesan yang sebenarnya mungkin baik, kerja keras dong, kayak papa mama dulu, bisa ditangkap beda banget sama anak. Ditangkapnya gimana? Persepsi anak. Wah, dalam juga ya efeknya. Sumber ini kasih contoh ekstrim sih, Cornelius Vanderbilt, taipan kereta api dulu itu. Oh, yang tadi ya? Bukan, ini beda lagi. Dia pernah marah banget ke anaknya gara-gara ketahuan ngerokok. Nggak lama kemudian, dia malah nyalain cerutu di depan anaknya itu. Lah, gimana sih? Pesannya jadi nggak nyampe dong. Ya jelas enggak. Contoh lain yang mungkin lebih dekat sama kita, cerita kakek ngajak cucu main ski. Gimana tuh? Si kakek mau ngajarin nilai kerja keras. Jadi dia suruh cucunya jalan kaki dulu naik gunung, baru nanti dapat tiket lift ski gratis dari dia. Niatnya sih bagus ya. Niatnya bagus, tapi yang ditangkap si cucu apa coba? Bukan pelajaran kerja keras, tapi mungkin, wah kakek pelit amat sih, nyebelin. Iya juga ya. Jadi anak ngelihatnya beda. Nah, itu dia. Kesenjangan antara niat baik orang tua sama apa yang dirasain atau ditangkap sama anak, ini penting banget buat diperhatikan. Wah, contoh-contohnya benar-benar bikin kebayang ya gimana pesan bisa salah nyampe. Jadi intinya nih kalau anak masih kecil, masih tinggal bareng kita, konsistensi gaya hidup itu jadi penting banget ya. Tepat sekali. Gaya hidup kita sehari-hari itu jadi semacam standar buat mereka gitu. Iya, benar. Waktu anak masih kecil dan serumah, sumber ini nyaranin banget gaya hidup material keluarga itu ya sebaiknya seragam aja. Apa yang kita, sebagai orang tua, anggap biasa atau normal soal pengeluaran, soal barang-barang, itu yang akan jadi patokan dasar buat anak. Nah, terus risikonya di mana? Risikonya kalau standar hidup yang kita set itu ketinggian. Ini bisa jadi beban ekspektasi buat anak nanti pas dia dewasa. Beban gimana maksudnya? Coba bayangin deh, anak tumbuh dewasa, terus dia milih karir yang mungkin dia suka banget, passionnya di situ, tapi gajinya nggak setinggi orang tuanya dulu. Oke. Dia bisa merasa kecewa sama diri sendiri atau merasa gagal karena nggak bisa nyamain standar hidup yang udah dia lihat dari kecil. Atau sebaliknya, Gimana? dia jadi merasa tertekan buat ngejar gaya hidup mewah itu mungkin dengan cara yang nggak sehat atau maksain diri. Sumber ini ngutip Jennifer Breheny Wallace, penulis soal parenting. Dia bilang, ekspektasi finansial yang ketinggian ini bisa bikin hubungan orang tua anak jadi renggang. Kalau anaknya merasa nggak mampu memenuhi ekspektasi itu ya? Betul. Jadi ini penting buat kita refleksi juga. Standar apa sih yang sebenarnya, tanpa sadar, kita wariskan ke anak lewat cara kita hidup sehari-hari? Itu poin yang dalam banget sih. Ekspektasi nggak terucap itu bisa jadi beban ya. Nah sekarang gimana kalau anak udah dewasa, udah mulai mandiri? Penulis sumber ini punya pandangan yang cukup unik nih soal peran uang di fase ini. Pendekatannya agak lain. Iya, ini menarik banget pendekatannya. Penulis ini ngelihat uang buat anak dewasa itu lebih kayak jaring pengaman aja, safety net, bukan sebagai bahan bakar atau fuel. Maksudnya gimana tuh? Jaring pengaman bukan bahan bakar. Maksudnya gini, uang itu ada buat jaga-jaga kalau mereka, amit-amit ya, jatuh banget sampai ke jurang kehancuran. Misalnya kelilit utang gede banget, atau sampai nggak bisa makan. Oke, jadi buat kondisi darurat aja. Iya, semacam itu. Tapi uang itu sebaiknya nggak sampai menghilangkan kesempatan mereka buat belajar dari pengalaman. Belajar dari jatuh bangun, ngerasain susahnya kerja keras, ngebangun harga diri dari usaha sendiri. Itu nggak boleh dihilangin. Penulisnya bahkan, ini agak provokatif sih. Bilang dia berharap anaknya bisa ngerasain sedikit kemiskinan. Kemiskinan? Serius? Ya, kemiskinan dalam tanda kutip ya. Maksudnya kemiskinan yang terkendali yang nggak sampai bahaya gitu. Tujuannya apa? Apa tujuannya? Supaya anaknya belajar langsung nilai uang itu apa sih sebenarnya. Biar bisa bedain mana butuh, mana pengen. Belajar bikin anggaran sendiri, nabung, dan yang paling penting, belajar ngehargain apa yang udah dipunya. Jadi bukan soal duitnya, tapi pelajarannya itu loh. Wah, konsep kemiskinan terkendali itu lumayan berani ya. Tapi kalau dipikir-pikir, tujuannya masuk akal juga sih kalau mau bangun karakter mandiri dan tangguh. Bukan sekedar anak yang nyaman, tapi rapuh. Nah, iya. Ini kayaknya nyambung ya sama pandangan Rob Henderson yang juga dikutip di sumber ini. Bener banget.
Ini sejalan sama gagasannya Rob Henderson, penulis yang banyak ngamatin soal kelas sosial dan stabilitas keluarga. Fokus utama itu sebaiknya bukan ngejar target biar anak jadi sukses, dalam arti sempit ya, kayak harus kaya raya atau jabatannya tinggi. Tapi gimana? Tapi lebih ke menumbuhkan anak yang punya rasa percaya diri, punya ketangguhan mental yang cukup buat nemuin jalan suksesnya sendiri. Oh, jadi mereka yang nemuin jalannya sendiri ya? Iya, sukses finansial atau naik kelas sosial itu sebaiknya dilihat sebagai efek samping aja. Efek samping dari fondasi yang kuat. Keluarga yang stabil, rasa aman secara emosional, nilai-nilai hidup yang benar. Itu fondasinya, bukan uangnya. Jadi ini benar-benar geser fokusnya ya. Jauh banget dari sekedar ngasih uang atau warisan. Lebih ke bangun manusianya itu sendiri. Tepat. Sumber ini tuh nekenin berkali-kali kalau karakter, kejujuran, empati, rendah hati, itu fondasi sejati yang nggak bisa dibeli pakai uang. Nggak ternilai ya. Iya, uang sebanyak apapun nggak bakal bisa nambal kalau karakter dasarnya kurang bagus. Jadi, tujuan utama ngedidik anak soal uang, menurut pandangan ini, bukan cuma ngasih mereka modal finansial, Tapi tapi lebih ke nanemin sikap dan mentalitas yang benar. Sikap yang dibutuhin biar mereka bisa berkembang, baik secara finansial maupun sebagai pribadi yang utuh di masyarakat. Uang itu cuma alat bantu, bukan pengganti karakter. nah, ini bagian yang menurut saya paling kena nih, dan mungkin paling relevan buat kita semua sehari-hari. Ternyata anak-anak itu pengamat yang jago banget ya, Banget. terutama soal sikap kita ke uang. Mereka katanya merekam semuanya. Bisa dielaborasi lagi soal ini? Iya, ini poin krusial banget. Anak-anak itu kayak spons. Mereka nyerap nilai-nilai, sikap kita soal uang itu secara implisit. Sering kita nggak sadar. Nyerap apa aja contohnya? Semuanya, cara kita ngomong soal uang, misalnya nyeletuk, aduh nggak mampu beli itu, atau sebaliknya, wah tetangga mobilnya baru lagi ya. Iya. Terus reaksi kita pas dapat kenaikan gaji gimana? Atau sebaliknya, pas lagi ada masalah duit, misalnya kena PHK. Kita nunjukin rasa iri nggak ke orang lain yang lebih punya? Sering berantem soal duit nggak di depan mereka? Kelihatan serakah nggak? Atau malah pelit banget? Wah, banyak ya. Semua pengamatan kecil ini numpuk terus ngebentuk pandangan dasar mereka soal uang. Apa sih arti uang? Gimana sih harusnya sikap ke uang? Apa sih yang penting dalam hidup? Jadi tindakan kita, reaksi spontan kita, itu ngomongnya lebih keras daripada nasihat verbal. Oke, kalau gitu sadar nih kita selalu diawasin sama mata-mata kecil ini. Pesan apa sih yang sebaiknya pengen kita kirim lewat sikap kita ke uang? Apa yang penulis sumber ini pengen contohin? Penulis berharap DC nyontoin beberapa hal penting sih. Pertama, nunjukin kalau uang itu alat buat hidup lebih baik, lebih bermakna. Bukan tujuan akhir, bukan simbol status buat nutupin rasa nggak aman atau serakah. Oke, uang sebagai alat ya. Kedua, nunjukin lewat tindakan nyata kalau hubungan keluarga, teman, kesehatan itu jauh lebih penting daripada pamer materi. Ketiga, nunjukin empati. Mungkin lewat cara kita pakai uang buat bantu orang atau peduli isu sosial. Menarik. Dan yang nggak kalah penting, nunjukin kalau salah satu nilai terbesar dari uang itu adalah kemampuannya buat beli sesuatu yang berharga banget. Waktu dan kemandirian. Beli waktu dan kemandirian. Maksudnya? Misalnya, punya tabungan cukup kan? Bisa ngasih kita pilihan buat kerja sesuai passion, nggak cuma ngejar gaji gede. Atau bisa punya waktu lebih banyak buat keluarga. Nah, nilai-nilai kayak gini yang pengen ditanamin lewat contoh, bukan cuma omongan. Ada juga konsep menarik yang disinggung. Jadi, leluhur yang baik atau good ancestor. Gimana tuh? Idenya dari Jonas Salk, penemu vaksin polio itu. Pertanyaannya gini, kalau kita mikir jauh ke depan, warisan apa sih yang benar-benar mau kita tinggalin buat anak cucu? Apa yang bakal mereka ingat dan hargain dari kita? Wah, pertanyaan berat nih. Jawabannya hampir pasti bukan jumlah duit di rekening atau barang mewah yang kita beliin kan? Iya juga ya. Nah, sumber ini ngasih semacam warning halus gitu. Kadang-kadang, ngabisin duit buat anak beliin mainan mahal, liburan mewah, itu bisa jadi kayak jalan pintas. Jalan pintas dari apa? Atau malah penopang buat kita sebagai orang tua. Alasan buat menghindar dari pekerjaan yang sebenarnya lebih susah, tapi lebih penting. Pekerjaan apa tuh? Ya itu tadi, ngeluangin waktu buat bener-bener hadir buat mereka. Ngajarin nilai-nilai hidup, dengerin curhat mereka, nunjukin cinta lewat perhatian, dukungan emosional.
itu kan lebih susah daripada sekedar ngasih duit atau barang. Ada cerita pendeta juga yang dikutip di sumber ini. Dia ngamatin kalau anak-anak dari keluarga yang suportif ngucapin makasih ke orang tua pas momen penting kayak nikahan gitu. Iya. Mereka paling sering bilang, makasih ya udah percaya sama aku. Bukan, makasih udah biayain kuliahku. Oh, wow. Kepercayaan ya? Iya. Atau cerita sederhana soal ayah yang ngasih pilihan ke anaknya, mau koin dime 10 sen atau nikel 5 sen. Anaknya selalu milih nikel karena kelihatan lebih gede, padahal nilainya lebih kecil. Lucu. Ayahnya geli tapi dia nggak sadar mungkin yang dipengen anaknya itu bukan duitnya, tapi momen interaksi, momen dapat perhatian dari ayahnya itu. Ini ngingetin kita, seringkali yang paling dibutuhin anak itu bukan uang kita, tapi ya diri kita, kehadiran kita. Luar biasa ya. Diskusi ini benar-benar bikin melek kalau ngomongin uang dan anak itu, jauh lebih kompleks ya dari sekedar transfer duit atau ngajarin nabung. Jadi kalau kita coba rangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda pendengar yang mungkin lagi nyoba navigasi area yang rumit ini di keluarga sendiri? Intinya sih, emang selalu ada ketegangan ya. Ketegangan antara niat tulus, mau bantu, mau dukung anak secara finansial, sama keharusan buat numbuhin kemandirian, etos kerja, dan nilai-nilai yang baik di diri mereka. Nggak ada jawaban gampang ya? Nggak ada formula pastinya. Tiap keluarga, tiap anak kan beda-beda. Tapi, kunci yang terus-terusan ditekankan sumber ini adalah pimpin dengan contoh, lead by example, dan selalu sadar sama pesan non-finansial yang ada di balik setiap keputusan uang kita. Jadi fokusnya? Fokus utamanya sebaiknya di pembentukan karakter dan penguatan hubungan. Uang bisa jadi alat bantu yang berguna, tapi nggak akan pernah bisa gantiin fondasi karakter dan hubungan yang kuat itu. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan yang nyambung dari diskusi kita barusan. Sumber tadi kan bilang, anak-anak seringkali lebih menghargai kepercayaan orang tua ke mereka daripada sekedar hadiah finansial. Nah, kalau kita pegang ide ini, gimana kalau kita coba geser fokus kita sedikit? Mungkin kurangin penekanan ke transfer finansial langsung. Menarik. Terus? Dan lebih banyak investasi ke transfer hal-hal yang nggak kelihatan, kayak kepercayaan diri, skill hidup, ketangguhan mental, keyakinan pada potensi mereka. Jadi investasi di manusianya ya, bukan cuma di dompetnya. Iya, mungkinkah ini justru jadi strategi finansial jangka panjang yang paling bagus buat kesuksesan dan kebahagiaan anak-anak kita? Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut mungkin ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.